Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiksna Samuda, mahasiswa IPSD PWG Prajabatan Kelembang 2 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan keseimbangan dan koordinasi. Sebelumnya, yang terhormat Bu Sri Cahyani selaku dosen pengembangan kebugaran jasmani. Saya mohon maaf Bu, apabila saya selama satu semester ini terdapat 2 kali absen, tidak mengikuti pembelajaran online lewat Google Meet yang Ibu laksanakan dikarenakan ketiduran. Mohon maaf, karena kan waktunya sore, saya jadi sering tidur. Mohon maaf Ibu. Oke, lanjut pada bidang pertama, kondisi tubuh saya di bidang keseimbangan dan koordinasi. Dan keseimbangan itu terjadi penguatan tingkat keseimbangan saya. Yang sebelumnya itu saya gampang jatuh ketika melakukan one leg stand, one leg jump. Itu ketika intensitas latihannya ditingkatkan, ini keseimbangan saya menguat. Meskipun juga masih terjadi kehilangan keseimbangan ketika melakukan latihan. Namun ini saya mengakui keseimbangan saya meningkat. Dan bidang koordinasi kurang lebih sama seperti keseimbangan, namun bedanya pada bidang koordinasi ini gerakannya itu sebelumnya saya jarang melakukannya sehingga perlu penyesuaian tubuh dalam pelaksanaan pelatihan. Latihan koordinasi ini seperti squat, straight leg, dan jumping jack. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua itu strategi untuk meningkatkan latihan di bidang keseimbangan dan koordinasi. Yang pertama, kita bisa memulai latihan dengan latihan intensitas secara bertahap. Maksudnya, intensitasnya pertama apabila awal itu bisa melakukan intensitas rendah. Lalu ketika tubuh bisa menyesuaikan, ditingkatkan menjadi intensitas sedang dan selanjutnya ketika intensitas tinggi. Maksudnya pada intensitas rendah itu misal 6 kali dalam 3 kali dalam seminggu. Jadi satu kali latihan itu dilakukan gerakan 6 kali. Squatnya 6, live raise 6 dan seterusnya. Nah, ketika tubuh menyesuaikan itu ditingkatkan menjadi 10 dalam 3 kali latihan. Itu. Yang kedua, perlahan-lahan meningkatkan kompleksitas latihan. Maksudnya ini variansinya. Misal pada squat yang awalnya itu tanpa beban tangannya, ditambah kompleksitas tangannya ditambahi barbel atau apa benda yang bisa melakukan variansinya. Yang ketiga itu fokus pada teknik yang benar. Kita harus belajar fokusnya melakukan calf thrust itu yang mana. Jadi sehingga ketika kita melakukan itu terjadi menghindari kehilangan resiko dari cedera. Yang keempat itu mengatur waktu jeda istirahat dalam melakukan pengulangan latihan. Misalkan antara satu latihan dengan latihan lainnya, bentuk latihan lainnya, itu kita harus mengatur waktu jedanya. Misal waktu latihan pertama dengan latihan kedua diberi waktu jeda 30 detik, 60 detik. Nah, itu. Yang kelima, konsisten dalam latihan yang dilakukan terkait dengan jadwal latihan yang direncanakan. Apabila kita sudah menyusun dalam seminggu, dalam sebulan, itu melakukan latihan berapa, kita harus konsisten. Karena apabila tidak terjadi konsistensi dan di tengah-tengah itu mengalami pemberhenti, maka tubuh kita nanti ketika mau melakukan lagi itu harus menyesuaikan lagi, harus mulai dari awal lagi. Sehingga konsistensi ini perlu dilakukan ketika melakukan latihan kebugaran. Ketiga, pentingnya keseimbangan dan koordinasi dalam kesehatan individu. Apa sih pentingnya? Yang pertama, kondisi yang baik itu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ketika keseimbangan dan koordinasi kita itu baik, maka kita akan kehilangan risiko dari cedera. Yang kedua, keseimbangan yang baik membantu mencegah jatuh, terutama pada orang tua. Tentu ya, ketika keseimbangan kita, maka kita akan tidak jatuh. Ketika kita berjalan di jalan yang tidak rata, maka kita akan tidak jatuh ketika keseimbangan kita baik. Yang ketiga, koordinasi yang baik memperbaiki kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan fisik. Nah, ya, ketika koordinasi tubuh yang baik, maka kita tidak akan sering lelah, tidak akan sering minder dengan orang lain, sehingga kita bisa meningkatkan partisipasi kita dalam kegiatan fisik dan olahraga. Oke, yang terakhir ini nanti akan ada sedikit potongan video latihan yang saya lakukan dan teman-teman pada bidang keseimbangan dan koordinasi. Semoga teman-teman bisa mengambil referensi ini dan dilakukan di rumah kalian masing-masing. Semoga bermanfaat.
Dah.